Hari ini saya mau sharing tentang kokopit. Ya, ini media tanam yang paling favorit untuk microgreens. Mengapa kokopit? Karena kokopit ini sangat sederhana, dia bersih, nggak terlalu kotor ya, walaupun kelihatannya dia coklat gitu ya, seperti tanah, tapi dia bukan tanah. Dia itu sebenarnya terbuat dari sabut kelapa, ya. Jadi sabut kelapa itu diproses, dihancurkan, kemudian ada rontokan-rontokannya. Nah, itu adalah kokopit dan juga serat. Nah, seratnya itu bisa dibikin untuk sapu, untuk bantalan dari sofa, juga untuk kokosit kayak jaring gitu ya. Jadi hanya seratnya saja. Nah, kokopit itu adalah hancurannya. Jadi kalau di pabrik itu diproses, hancuran jadi kokopit, seratnya menjadi kokosit, menjadi bantalan sofa dan macam-macam ya. Kemudian hancuran tadi atau kokopit itu harus direndam dulu untuk menghilangkan zat-zat yang menghambat pertumbuhan. Nah, problem berikutnya, kokopit ini sebenarnya dia ringan, tapi kalau kita delivery dalam bentuk kokopit yang terurai, volumenya besar sekali. Nah, di awal-awal saya menjual kokopit, saya menjualnya yang sudah basah, jadi siap tanam gitu ya. Jadi agak basah sehingga per satu kantongnya itu setengah kilonya itu sebenarnya komponen airnya banyak sekali. Jadi kalau pada saat kita beli, ongkirnya itu mahal karena airnya. Nah, untuk itu sekarang saya mulai pelajari, saya kunjungi beberapa pabrik untuk membuat Coco Blocks. Coco Blocks ini dari dulu sudah ada ya, dengan ukuran yang besar. Sedangkan kita, kalau mau pakai untuk microgreen itu terlalu banyak. Akhirnya saya ketemu, kemudian saya bikinkan, ini selebar batu bata, dan dia memang cetak dengan cetakan batu bata. Yang kecil seperti ini beratnya hanya 600 gram. 600 gram ini kan bentuknya kering, dicetak sehingga padat. Kita belanja, kita delivery, ongkirnya jadi murah. Tadinya kalau kita beli yang basah tentu mahal ya, mahal di ongkos kirimnya. Nah, ini yang kecil ini kalau kita rendam dengan air, dia akan mengembang. Mengembang menjadi kira-kira 4 kali lipat dari size yang sekarang ini, 4 sampai 5 kali. Dan bisa untuk 7 kali tanam atau mungkin lebih, tergantung berapa tebal kita mau menggunakan kokopitnya. Oke, saya akan demonstrasikan kokopit ini. Kita buka dulu. Ya, caranya mudah. Kita cukup memberikan dia air. Bentuknya seperti ini, seperti batu bata ya. Seberapa banyak air yang dibutuhkan? Kira-kira 1,5 liter. Tapi kira-kira aja ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita letakkan di sini. Dan kita siram. Air ini akan diserap oleh kokopitnya, kemudian lama-lama kokopitnya akan terurai, terbongkar. Tapi kelihatannya satu tray ini tidak cukup ya, nanti kita bagi dua. Kalau mau dibolak-balik boleh, didiemin juga nggak apa-apa, dia nanti akan terurai sendiri. Kalau saya biasanya, saya uraikan satu blok ini, kemudian saya simpan di dalam ember seperti ini. Jadi saya simpan, pada saat saya butuh, saya pakai. Nah, kokopit yang ini sudah direndam di air mengalir ya, untuk melepaskan zat-zat penghambat tanaman, sehingga dia sudah layak dipakai. Ini karena saya mau cepat, jadi saya belah dua ya. Tapi kalau normalnya, kita biarin aja, nanti dia akan terurai sendiri. Kokopit ini juga bisa dipakai untuk menggemburkan tanah. Misalnya kita tanam bunga atau tanam sayur di pot gitu ya. Kemudian tanahnya kan lama-lama keras. Kita bisa mencampurnya dengan kokopit untuk mendapatkan gemburnya. Nah, misalnya saya ada menanam anggur ya di atas ini. Nah, pada saat saya tanam, saya mencampurkan kokopit, tanah, dan kompos. Jadi sepertiga-sepertiga, kemudian kita aduk dan tanam anggurnya ya. Nah, karena anggur itu dia butuh
media tanam yang poros ya. Jadi begitu kita siram, dia langsung turun airnya, dia tidak mengendap. Jadi kokopit ini selain kita pakai untuk microgreen, kita bisa pakai untuk tanaman kita yang lain, untuk membuat dia gembur. Tapi kokopit tidak punya nutrisi, dia hanya media tanam saja, sehingga Anda perlu tetap menambahkan kompos untuk tanaman yang di pot, tanaman sayur, ataupun di tanah ya. Kalau ada di rumah, Anda cukup masukkan dia ke dalam wadah, kemudian tuangkan 1,5 liter atau 1,5 gayung begitu ya, dan biarkan kira-kira nanti setengah jam dia sudah menjadi kayak bubur gitu ya, udah jadi satu. Kalau dia terlalu basah, biarin saja. Dibikin dia nguap saja atau dituang lagi nggak apa-apa. Karena itu air saja. Kalau terlalu kering Anda tambah, terlalu basah Anda biarkan nanti dia menguap dan dia juga agak kering. Nah, biasanya kalau saya simpan itu dalam posisi yang agak lembab. Jadi tidak terlalu kering, tapi ya kalau dipegang tuh ya basah aja gitu. Pun pada saat kalau terlalu basah kita mau tanam tidak apa-apa juga. Kita bisa pakai. Nah, sambil menunggu dia terserap semua, saya akan mulai mencoba menaburkannya ke dalam tray microgreen seperti ini. Ya, kita mau lihat satu blok tadi bisa mengisi berapa tray atau berapa kali tanam ya. Dan pada saat Anda sudah menanam menggunakan kokopit, setelah panen kokopit ini masih bisa dipakai ulang. Tapi dengan catatan kita jemur dulu sampai kering, supaya kalau dia ada sisa jamur atau sisa akar, dia akan mengering dan bisa kita pakai ulang. Nah, biasanya saya hanya kasih lebih kurang 2 cm untuk tanaman-tanaman seperti red cabbage, kangkung, ya, kadang-kadang juga pisut, red radish, white radish, pokoknya yang kecil-kecil ya. Tapi kalau pisut, biasanya saya nggak menggunakan media tanam. Tapi kalau mau menggunakan media tanam juga tidak ada masalah. Nah, oke, ini satu. Kita singkirkan ke sini. Ini tray ketiga. Masih kurang sedikit air, saya tambahkan. Tiga. Keempat. Kelima ya. Keenam. Dan ini yang terakhir. Ketujuh. Untuk yang saat ini, satu blok ini menjadi 6,5. 6,5 sampai 7 ya. Jadi tergantung kita berapa tebal, kemudian berapa basah. Nah, kalau kita cukup rata, kalau dia agak kering ya, kita menyebarnya lebih mudah. Kalau tadi kan dia agak bergumpal ya. Jadi mulai sekarang kalau mau beli kokopit, apalagi Anda yang tidak di Jabodetabek ya, Anda bisa membeli yang kokopit blok sehingga ongkirnya lebih murah. Boleh beli di mana saja dan biasanya itu sama. Mereka juga sudah rendam, jadi aman untuk ditanam. Bisa beli di toko online di kota di mana Anda berada, sehingga lebih cepat pengirimannya dan murah. Nah, saya akhiri video ini, demikian tentang kokopit block media tanam microgreens. Sampai jumpa.